Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujan Nabilah. Di kelas DAAB, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisa algoritma dan rekursif yang sudah saya kerjakan. Jadi, yang pertama ada barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang pertama, fungsi iteratifnya untuk menghitung jumlah dari si UN itu sendiri. Nah, karena di sini ada dua pola, jadi kan ada 1, 3, 5, 7, dan berikutnya, yaitu bilangan ganjil mulai dari 1, terus ada min 2, min 4, min 6, yaitu bilangan genap, negatif mulai dari 2, gitu kan, mulai dari min 2, mohon maaf. Nah, jadi di sini saya masukkan ada dua matriks gitu, sama-sama matriks satu dimensi. Kalau M ganjilnya positif mulai dari 1, N genap negatif mulai dari -2. Lalu outputnya hasil penjumlahan tiap elemen matriks M dan N. Yang pertama di sini totalnya 0 dulu, kan nanti ini akan menjadi outputnya atau hasil penjumlahan tiap elemennya. Gitu. Jadi di perulangan mulai dari I indeks pertama sampai ke M. Jadi sini dijumlahkan totalnya terus dijumlahkan mengikuti dengan indeks keberapa. Nah, ini saya anggap saja nama matriksnya matriks M gitu. Kalau ini namanya matriks N gitu. Jadi dijumlah-jumlahkan sampai nanti indeks ke M. Nah, begitu juga untuk C. Jadi nanti totalnya ketemu hasilnya, maka totalnya di return keluarlah outputnya, maaf. Oke, jadi parameter yang dikasih ukuran input itu ada tadi matriks satu dimensi 1 sampai dengan M, terus min 2 sampai dengan min N. Terus basic operasinya ada 2, yaitu perulangan yang for I sama dengan 1 to M, terus ada for J sama dengan 1 to N gitu. Jadi keduanya keduanya sebenarnya masuk ke kriteria basic operation. Jadi basic operation-nya ada 2 gitu. Karena sama-sama dieksekusi gitu kan. Terus jelaskan apakah untuk input ukurannya untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN. Persamaan deret untuk CN gitu. Cari persamaan langsung CN. Nah, di sini mohon maaf. Ini sebenarnya CMN ya seharusnya. Nah, ini kan tadi ada 2 basic operation, tapi keduanya ini tidak berhubungan secara langsung gitu loh. Jadi kayak bukan perulangan di dalam perulangan. Jadi bisa dipisahkan seperti ini. Jadi total dari perulangan pertama ditambah total dari perulangan kedua gitu, dijumlahkan. Jadi eksekusi basic operation-nya jumlah dari ini. Ini persamaan langsungnya. Oke, soal nomor 2. Ini ada algoritma unique element. Jadi memeriksa apakah setiap elemen A unik. Jadi kita disuruh untuk mengestimasi running time algoritma dari algoritma unique element. Nah, tentukan dulu parameternya. Parameternya apa? Berarti kan si matriks A 0 sampai dengan N-1. Terus identifikasinya basic operation, jadi di sini ada 2 perulangan, I sama dengan 0 to N-2, dan for J sama dengan I plus 1 to N-1. Nah, untuk basic operation-nya, pilih perulangan terdalam. Nah, karena pilih perulangan terdalam, basic operation-nya kita pilih satu saja, yaitu for J sama dengan I ditambah 1 to N-1. Mohon maaf. Oke. Ini kan jadi ada perulangan di dalam perulangan, jadi kita ambil salah satu saja. Terus tentukan apakah untuk ukuran input yang sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Nah, ini menurut saya tidak akan berbeda karena perulangan mengharuskan seluruh elemen array dicek gitu kan. Jadi ini memeriksa apakah setiap elemen A unik, setiap elemen gitu kan. Jadi ini perlu memeriksa setiap elemen, nggak boleh ada salah satu yang tertinggal. Maka tidak diperlukannya analisis seperti best case, worst case, average case itu tidak perlu gitu.
Terus tentukan rumus deret yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi gitu kan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, ini kan ada perulangan gitu ya. Jadi ada perulangan, di dalamnya ada perulangan lagi. Jadi dalam sini ada basic operation, di sini juga ada basic operation. Jadi ada 2 kali gitu kan dalam. Nah, ini yang pertama ada sigma I sama dengan 0 sampai N-1. Nah, di dalamnya lagi ada sigma J sama dengan I plus 1 sampai N-1. Lalu formulanya atau operasinya ini cuma 1 saja gitu ya, itu konstanta. Lalu kan diselesaikan rumus deret untuk menghitung banyaknya eksekusi. Oke, jadi ini saya hitung. Jadi yang pertama, untuk mempermudah, pastinya kita bagi 2 dulu, dan kita harus menyelesaikan bagian dalam terlebih dahulu, karena bagian dalam nanti akan menjadi operasi atau formula dari sigma I sama dengan 0 sampai N-2, gitu kan. Nah, di sini menggunakan rumus 1, jadi N-1 dikurangi I plus 1 plus 1, hasilnya N-1, N-I min 1. Lalu selanjutnya basic yang sebelumnya, sigma yang sebelumnya ditulis lagi, sigma I sama dengan 0 sampai N-2, lalu formulanya ada N-I min 1, yang di sini kan inputannya itu I gitu ya. Jadi N dan 1 ini bukan merupakan suatu variabel gitu. Jadi suatu konstanta, jadi bisa dipecah gitu. Jadi bisa dipecah. Jadi di sini saya pecah gitu ya. Saya pecah. Jadi ada 2 gitu. Sigma I sama dengan 0 sampai N-1 dengan formula itu N-1 terus dikurangi sigma yang sama formulanya I. Nah, karena nanti ini bisa menggunakan rumus gitu ya. Jadi ini supaya yang ada di rumus itu batas bawahnya 1 bukan 0, jadi harus diubah gitu kan. Bagaimana diubah? Jadi sebenarnya ini tuh sama dengan negatif dari sigma I sama dengan 1 sampai N-2 formulanya I plus sigma I sama dengan 0 formulanya I, seperti itu. Nah, kalau untuk ya baris yang kiri, yang formulanya N-1 itu hasilnya N kuadrat min 3N plus 2. Kalau yang kanan tadi setelah dioperasikan hasilnya negatif N kuadrat min 3N plus 2 per 2. Nah, setelah dioperasikan hasilnya N kuadrat min 3N plus 2 per 2. Oke, suatu matriks, soal yang selanjutnya, suatu matriks 2 dimensi, akan cek apakah memiliki elemen di mana AIJ sama dengan AJI. Oke, buat fungsi iteratifnya, jadi ini fungsi iteratifnya ada inputan matriks. Lalu di sini memeriksa apakah terdapat elemen di mana AIJ sama dengan AJI. Oke, jadi mengembalikan true jika terdapat elemen di mana operasi ini benar gitu kan. Jadi ini for I sama dengan 0 to N min 2, do for J sama dengan I plus 1 to N min 1, do. If A indeks ke I sama dengan A indeks ke J, return false. Lalu setelah itu return true. Di sini parameter tentukan parameter yang mengindikasikan ukuran input. Jadi ada 2 matriks. Mohon maaf, ada 1 matriks yang isinya itu barisnya 0 sampai N-1, kolomnya 0 sampai N-1 juga. Nah, di sini ada 2 perulangan, tapi karena kita ingin mencari basic operation-nya, kita ambil perulangan terdalam, jadi ada 1. Lalu, apakah input ukurannya sama banyaknya? Eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisis base case, worst case, dan average case? Tidak. Tidak akan. Jadi, walaupun nanti hasilnya false, tapi tetap semuanya itu harus dicek gitu, mana yang benar, mana yang false. Nanti akhirnya keluar nanti ada berapa yang
ada di mana elemen yang AIJ sama dengan AJI gitu. Jadi nanti kesimpulannya itu, tapi tetap semua elemen yang ada di matriks harus dieksekusi. Jadi persamaan langsungnya itu seperti nomor 2 sebelumnya, jadi sigma ada sigma di dalam sigma. Jadi yang pertama, dari perulangan yang paling luar ada sigma I sama dengan 0 sampai N-1, terus sigma terdalam. Tadi ada sigma J sama dengan I plus 1 sampai N-1. Terus formulanya 1. Oke, sepertinya sudah habis. Sudah selesai juga sampai nomor ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.